Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, sharing ilmu tentang mata kuliah metodologi penelitian keperawatan. Jika sebelumnya mungkin di semester awal sebelumnya kita sudah pernah bertemu bertatap muka, tetapi dengan mata kuliah yang berbeda pada waktu itu, mata kuliah promosi kesehatan ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi metodologi penelitian keperawatan, di mana materi ini menjadi bekal nantinya untuk teman-teman mahasiswa melakukan penelitian, yaitu untuk pemenuhan tugas skripsi ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas dulu RPS ya. RPS metodologi penelitian, di mana dosen pengampunya adalah saya, Yuni Susilowati MPD. Mata kuliahnya metodologi penelitian keperawatan, di mana pada mata kuliah ini nantinya diharapkan teman-teman mahasiswa itu mampu menjelaskan pentingnya penelitian keperawatan, dapat menjelaskan sistematika dan langkah-langkah penelitian. Kemudian teman-teman mahasiswa juga dapat menyusun proposal penelitian ya, menjelaskan apa itu perumusan masalah, bahkan membuat rumusan masalah penelitian, sampai akhirnya nanti ada perumusan hipotesis ya, menentukan besar sampel, teknik pengumpulan data ya, dan di akhir nanti teman-teman mahasiswa diharapkan dapat menyusun proposal yang indikasi atau indikatornya dapat dilihat dari pemenuhan tugas teman-teman dalam menyelesaikan proposal penelitian sederhana ya. Jadi setelah mata kuliah ini selesai sampai akhir, nanti teman-teman mahasiswa akan mendapat tugas untuk membuat proposal penelitian secara sederhana. Dan nanti kita juga ada telaah jurnal ya, dimana telaah jurnal itu nanti teman-teman mahasiswa kita saling berdiskusi, ada jurnal, kita analisis, itu judulnya tipe apa, pendekatannya apa, kemudian teknik pengumpulan datanya seperti apa ya, itu kita analisis ya. Itu namanya telaah jurnal, baik dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, untuk pertemuan pertama ya, untuk pertemuan pertama ini yang akan kita bahas adalah sekarang ini ya, penjelasan RPS dan kemudian konsep dasar penelitian keperawatan ya. Nah, jadi jumlah pertemuan ini ada 14 ya, 14, di mana 2 pertemuan itu adalah ada UTS dan UAS-nya. Ya, untuk praktek dalam mata kuliah metodologi penelitian ini adalah praktek telaah jurnal yang tadi saya jelaskan, bahwa kita nantinya akan ada kegiatan menelaah jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang diambil dari situs yang terpercaya ya, misalnya dari Google Scholar, Scopus ya, dan sebagainya. Nah, untuk mata kuliah metodologi penelitian ini nantinya juga ada kegiatan presentasi, di mana teman-teman mahasiswa akan dibagi kelompok dan akan dibagikan materi sesuai dengan pembagiannya. Nanti teman-teman mahasiswa mempresentasikan materi dan kita akan berdiskusi ya. Jadi tidak setiap minggu saya berikan penjelasan, tetapi nantinya teman-teman mahasiswa itu melakukan presentasi terlebih dahulu, baru nanti kemudian saya berikan feedback ya, atau
balikan dan penguatan terhadap materi yang sudah dipresentasikan. Nah, oke, untuk materi yang pertama ya. Untuk materi yang pertama di sini ada pentingnya penelitian dalam keperawatan ya. Ini termasuk dalam materi pertemuan pertama tadi, konsep dasar penelitian. Ya, oke, sebelum kita lebih jauh, nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu perbedaan antara sains dan pseudoscience ya. Sains dan pseudoscience, di mana kedua kata ini memiliki dua unsur yang sama, ada sainsnya, namun pastinya memiliki arti yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau sains itu adalah ilmu yang atau suatu kebenaran yang sudah melewati proses metode ilmiah ya, dimana prosedur-prosedur ilmiah itu ciri-cirinya objektif, sistematis, kemudian bebas dari prasangka, seperti itu ya. Namun kalau pseudoscience ya, pseudoscience ini kelihatannya ilmiah tetapi tidak memenuhi standar metode ilmiah ya. Jadi hanya terlihat ilmiah tetapi tidak memenuhi standar kaidah keilmiahan. Jadi pseudoscience ini bisa dibilang hoax ya, hoax. Jadi pengertiannya sebenarnya adalah sebuah pengetahuan, metodologi, keyakinan atau praktek yang diklaim sebagai ilmiah tetapi tidak mengikuti kaidah metode ilmiah. Nah, jadi ini adalah ilmu semu yang mungkin kelihatannya ilmiah tetapi tidak memenuhi persyaratan metode ilmiah yang dapat diuji dan seringkali berbenturan dengan kesepakatan atau konsensus ilmiah umum. Ya, hoax ya, seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa di sini harus berhati-hati terhadap berita yang beredar. Ketika kita ingin share sebuah informasi, pastikan dulu bahwa kebenarannya itu akurat ya, sumbernya itu akurat. Jangan sampai teman-teman share informasi, teman-teman tidak tahu track record informasi tersebut dari mana, sehingga ketika teman-teman men-share berita tersebut itu tidak benar ya, sehingga teman-teman nanti bisa disebut sebagai penyebar hoax gitu. Nah, jadi ketika kita ingin menyebarkan informasi, kita harus tahu dulu sumber yang jelas itu dari mana. Apakah berita ini benar atau hanya berupa opini. Nah, karena kita tahu bahwa opini itu belum tentu benar ya kan. Opini itu hanya pendapat dari individu yang belum dibuktikan kebenarannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari sains dan pseudoscience ini kita ke proses timbulnya penelitian. Jadi penelitian ini pasti ada asal muasalnya, kenapa penelitian dilakukan. Nah, filosofinya ada das Sein dan das Sollen ya. Penelitian itu timbul karena adanya ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan, antara yang seharusnya dengan yang ada. Nah, ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan tersebut ya, itu akan menimbulkan masalah. Karena masalah tersebut, maka harus diadakan penelitian. Karena apa? Penelitian itu bertujuan untuk memecahkan masalah. Jadi indikator sebuah negara maju, indikatornya salah satunya adalah banyak tidaknya penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang akademisi maupun non-akademisi. Karena apa? Semakin banyak penelitian berarti semakin banyak masyarakat
yang sadar bahwa ada permasalahan di bidang-bidang tertentu. Dari penelitian tersebut, maka usaha untuk memecahkan masalah itu ada, ya. Karena usaha itu ada, maka masalah yang ada itu dapat terpecahkan satu persatu, seperti itu ya. Jadi proses timbulnya penelitian bukan berasal dari judul, tapi penelitian itu berasal dari sebuah masalah yang kita rasa, yang kita observasi, ya. Oh, ternyata ini nggak seimbang nih, ada kesenjangan antara harusnya begini, oh ternyata kok di lapangan seperti ini. Nah, itu berarti bisa kita katakan sebagai masalah. Jadi sekali lagi, mindsetnya dirubah bahwa ketika teman-teman mahasiswa nanti ingin menentukan permasalahan skripsi yang akan diangkat, jangan berangkat dari judul, tapi berangkatlah dari permasalahan yang teman-teman lihat di sekitar, seperti itu ya. Nah, kemudian dari penelitian itu ada implikasinya. Jadi implikasi penelitian dan ilmu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seperti ini. Jadi penelitian ini nantinya akan melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini akan menghasilkan iptek yang baru, ya. Jadi alurnya itu ada masalah, ya, kita pecahkan lewat penelitian. Dari penelitian itu maka akan ada perkembangan ilmu pengetahuan dan akan melahirkan ilmu pengetahuan baru, ya, karena pengetahuan itu sifatnya dinamis, selalu berkembang, tidak stuck itu saja, itu ya. Kedinamisan itu atau perkembangan ilmu itu hanya bisa terjadi kalau kita terus-menerus melakukan penelitian, gitu ya. Nah, jadi ini perkembangan ilmu pengetahuan tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan penelitian, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu berasal dari penelitian yang telah dilakukan, ya. Perkembangan ilmu pengetahuan akan selalu mengikuti hasil dari penelitian yang terbaru. Ini dapat dilihat dengan munculnya ilmu pengetahuan baru yang merupakan cabang pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Ya, jadi setiap ada penelitian dan hasilnya pasti akan menimbulkan ilmu pengetahuan baru. Nah, kemudian tujuan penelitian itu sendiri, di mana penelitian itu untuk menemukan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya karena penelitian itu bersifat memecahkan masalah, jadi bisa dimanfaatkan untuk manusia dan lingkungan. Nah, penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan secara empiris teramati, ya. Untuk pengertian penelitian nanti bisa dibaca ya pendapat-pendapat dari beberapa tokoh. Nah, diantaranya saya bacakan satu, menurut Sutrisno Hadi bahwa penelitian ini adalah suatu usaha dalam menemukan segala sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada, menggali lebih dalam apa yang telah ada, mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa yang telah ada namun kebenarannya masih diragukan. Jadi secara tidak langsung menurut Sutrisno Hadi, penelitian ini bersifat menggali, ya, memverifikasi dan mengembangkan. Menggali itu berarti mengisi kekosongan atau kekurangan yang ada. Nah, menggali lebih dalam apa yang telah ada itu berarti memverifikasi, dan mengembangkan juga memperluas dari yang sudah ada, gitu ya. Kemudian, nah ini ya, ini sejalan dengan pendapat Sutrisno Hadi tadi. Jadi tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama tujuan eksploratif, di mana tujuan eksploratif ini
adalah menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya penelitian tentang manfaat ekstrak kayu manis untuk masalah diabetes dalam tubuh manusia. Itu kan misalnya belum pernah ada. Jadi kita melakukan penelitian sehingga menimbulkan pengetahuan baru untuk memecahkan masalah diabetes. Gitu. Verifikatif. Nah, verifikatif ini membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Misalnya tadi kan kita mengeksplor ya, menciptakan pengetahuan baru. Oh, ternyata ekstrak kayu manis ini ada manfaatnya ya untuk penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus ya. Nah, kita mau melakukan verifikasi, benar gak sih ekstrak kayu manis itu memiliki tingkat signifikansi yang tinggi terhadap penurunan kadar gula darah. Nah, kita lakukan penelitian lagi. Apakah semua orang yang memiliki riwayat penyakit DM itu dapat mengkonsumsi ekstrak kayu manis ini gitu. Nah, contohnya misalnya membuktikan manfaat ekstrak belimbing wuluh ya, contoh lainnya sebagai antibakteri. Apakah unsur verifikatifnya ini apakah semua penderita suatu penyakit dapat mengkonsumsi ini? Misalnya untuk lansia apakah efektif ya, atau ekstrak belimbing ini hanya efektif untuk yang bukan lansia, misalnya anak-anak muda atau sebaliknya gitu. Jadi verifikatif itu menguji kembali yang sudah ada apakah benar-benar efektif di semua kalangan atau tidak, itu contohnya ya. Kemudian kalau penelitian pengembangan itu menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian pengetahuan yang telah ada, menggali lebih dalam. Nah, misalnya penelitian mengenai manfaat ekstrak kulit manggis untuk masalah diabetes yang sudah ada sebelumnya. Penelitian dilakukan kembali untuk mengembangkannya, misalnya meneliti seberapa efektif ekstrak kulit manggis untuk mengatasi masalah diabetes pada kelompok umur tertentu. Jadi dikembangkan lagi ya, dikelompokkan. Oh, ternyata yang untuk misalnya usia anak-anak misalnya kan pasti ada saja ya, DM itu sekarang tidak hanya diderita oleh orang yang sudah lanjut usia, misalnya banyak yang remaja misalnya atau bahkan anak-anak menderita DM itu karena faktor gaya hidup ya. Sekarang itu lebih ke gaya hidup bukan ke keturunan ya. Jadi kita kembangkan bahwa ekstrak kulit manggis misalnya kayu manis itu apakah cocok untuk dikonsumsi semua kalangan atau kelompok umur gitu ya. Jadi tujuannya ada eksploratif, menggali, verifikatif, membuktikan, dan mengembangkan kembali. Nah, ini adalah contoh iptek ya, berdasarkan hasil penelitian ya. Penggunaan media VR, virtual reality, untuk pendidikan kedokteran. Jadi kalau kita biasanya menggunakan buku teks 2 dimensi, ini dikembangkan lagi agar buku yang kita lihat itu bisa timbul ya ketika kita menggunakan kacamata VR-nya itu ya. Jadi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini adalah hasil dari penelitian yang selanjutnya menjadi perkembangan iptek gitu. Next, karakteristik penelitian. Jadi penelitian ini memiliki karakteristik, diantaranya ada tujuan, keseriusan, objektivitas, replikasi, presisi dan keyakinan, berlaku umum, dan efisien. Nah, satu persatu kita bahas bahwa penelitian itu harus memiliki tujuan yang jelas ya, tujuan dalam memecahkan masalah tertentu, walaupun penelitian itu tidak secara langsung menjawab permasalahan
penelitian, tetapi setidaknya hasil penelitian itu memberikan kontribusi terhadap fenomena yang kita gali, seperti itu ya. Jadi tujuan penelitian ini hendaknya dapat menjawab pertanyaan penelitian dari masalah yang akan kita angkat gitu. Nah, kemudian keseriusan dalam penelitian ini maksudnya adalah kehati-hatian ya, ketepatan apa? Kehati-hatian kita dalam menentukan sampel, membuat instrumen penelitian, sehingga nantinya akan berimbas kepada tingkat presisi dan keyakinan hasil penelitian gitu. Jadi keseriusan di sini adalah kita benar-benar mempertimbangkan desain penelitian yang akan kita gunakan, instrumennya apa, alat pengumpul datanya apa, populasi dan sampelnya siapa dan berapa. Nah, itu menjadi pertimbangan dari keseriusan penelitian yang kita lakukan ya. Kemudian objektif di sini adalah faktual ya, bahwa penelitian ini tidak boleh dicampur adukan dengan emosi si peneliti ya. Walaupun kita berpendapat, misalnya kita pernah mengalami pengalaman buruk tentang BPJS, nah dalam penelitian tersebut kita tidak boleh menggiring opini publik bahwa kalimat atau opini-opini kita itu harus dibenarkan oleh publik gitu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan emosi dalam menuangkan hasil penelitian, jadi harus benar-benar berdasarkan fakta. Nah, mungkin kalau kebetulan sama dengan opini kita, ya berarti itu berlaku umum. Semua orang mengalami apa yang kita rasakan gitu. Tapi tidak boleh kita hanya mengandalkan emosi dan pendapat pribadi atas pengalaman yang telah kita alami dari suatu permasalahan penelitian gitu ya. Kemudian replikasi di sini itu maksudnya penelitian itu kan nanti hasilnya ada di hipotesis penelitian ya. Jadi hipotesis penelitian ini bila dilakukan berulang kali pada kondisi yang sama maupun berbeda, maka hipotesisnya akan sama ya. Ketika diulang-ulang permasalahan A diteliti, hasilnya sama. Oh, berarti hasil tersebut bukan hasil yang kebetulan, tetapi memang berdasarkan keobjektivitasan kita dalam meneliti gitu ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, presisi dan keyakinan. Tingkat presisi dan keyakinan adalah tingkat kepercayaan hasil penelitian kita ya. Nah, kepercayaan hasil penelitian ini bisa kita lihat dari mana ya, dari tingkat representatifan sampel yang kita gunakan dan dari kebenaran masalah yang kita gunakan. Nanti tuh ada namanya signifikansi level ya. Kalau di penelitian kuantitatif itu ada signifikansi level yang tingkatnya ada 1%, 5%, dan 10%. Maksudnya 1% itu kesalahannya hanya boleh 1%, 5%, dan 10%, maka akan menimbulkan tingkat presisi yang tinggi, keakuratan yang tinggi. Nah, kemudian berlaku umum. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa penelitian ini tidak boleh hanya didasarkan atas pengalaman pribadi yang tidak dirasakan juga oleh orang lain. Jadi ketika teman-teman mahasiswa ingin mengangkat masalah penelitian, maka itu kita tanya apakah orang lain merasakan apa yang kita rasakan, permasalahan yang sama. Jangan berdasarkan hanya pengalaman pribadi yang orang lain belum tentu merasakan gitu. Makanya sebelum kita melakukan penelitian biasanya ada studi pendahuluan gitu, mengetahui tingkat
prevalensi suatu penyakit misalnya. Seperti itu ya. Kemudian efisien di sini teman-teman tidak perlu banyak-banyak variabel di judulnya ya, tetapi teman-teman tidak mengerti apa korelasi antara tiap variabel-variabel tersebut. Lebih baik hanya 2 atau 3 variabel, tapi teman-teman dapat menjelaskan korelasi antar variabel tersebut daripada banyak variabel tapi teman-teman tidak mengerti. Nah, itu yang disebut efisien. Karena semakin banyak variabel akan semakin banyak dasar teori yang digunakan, akan semakin banyak instrumen yang digunakan. Nah, dan pastinya waktunya juga akan semakin panjang. Nah, itu yang disebut efisien. Jadi efisien itu berdasarkan kemampuan dan kualifikasi teman-teman mahasiswa, kemudian dari variabelnya ya, apakah teman-teman mampu menjelaskan secara apa ya, secara kebermanfaatan ya, bukan hanya kuantitinya tapi kualitinya ya. Jangan bangga jika penelitiannya variabelnya banyak tetapi teman-teman tidak mengerti. Nah, lebih baik variabelnya biasa saja tapi bermakna bagi masyarakat gitu. Hasilnya tuh bermanfaat, hasilnya tuh nyata, bukan hanya sekedar teori saja tapi bisa diterapkan seperti itu. Nah, kemudian manfaat atau kegunaan penelitian itu sebagai pemecahan masalah ya, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang diajukan atau diangkat permasalahannya, kemudian mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru pastinya. Nah, kemudian lingkup keperawatan ya, metodologi penelitian keperawatan. Nah, ini keperawatan dasar, ini contohnya ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap peningkatan kemampuan keluarga dalam perawatan luka DM, studi tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi pada pasien dengan PPOK, kemudian pengaruh touching dalam komunikasi perawat terhadap kecemasan pasien preoperasi, dan pendokumentasian pemberian obat oleh perawat di ruang rawat inap rumah sakit tertentu. Nah, kemudian ada keperawatan klinik. Nah, keperawatan klinik ini lingkupnya, contohnya ya, pengaruh massage terhadap nyeri persalinan, penerapan konsep bermain di ruang rawat inap di rumah sakit tertentu, pelaksanaan perawatan luka DM di ruang rawat inap, tingkat kecemasan pada klien dengan tuberkulosa paru yang dirawat di rumah sakit, dan penanganan fraktur terbuka di unit gawat darurat. Dan yang terakhir adalah keperawatan komunitas. Nah, ya, ruang lingkupnya contohnya peran keluarga dalam pemberian pada penderita TB di Kecamatan D, pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat umum di kecamatan tertentu, dan mekanisme coping keluarga dengan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Seperti itu ya, lingkup-lingkupnya. Kemudian ruang lingkupnya ya, riset keperawatan masih dibagi lagi. Ada medikal bedah, maternitas, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan gerontik, keperawatan keluarga, keperawatan komunitas, tadi ada ya, manajemen keperawatan dan pendidikan keperawatan. Ya, nanti mungkin untuk ruang lingkup penelitian, ketika teman-teman sudah mendapatkan jadwal skripsi, itu disesuaikan dengan disiplin ilmu dosen pembimbingnya. Nah, biar relate gitu ya. Nah, jadi misalnya bimbingannya dengan Bu Ayu kan basicnya keperawatan jiwa, berarti
permasalahan penelitian yang teman-teman angkat nanti kurang lebih harus berhubungan dengan keperawatan jiwa gitu. Misalnya kalau dengan ibu, karena ibu basicnya pendidikan, berarti paling tidak berhubungan dengan pendidikan kesehatan ya, Penkes penyuluhan misalnya gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan disiplin ilmu dosennya. Nah, oke, ternyata sudah selesai untuk perkuliahan kita hari ini ya. Untuk pertanyaan ya, jika ada pertanyaan bisa kita didiskusikan di grup ya, atau bisa teman-teman mahasiswa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Untuk pertemuan berikutnya akan ada presentasi yang kelompoknya dibagi oleh Sipen ya. Oke, teman-teman mahasiswa, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.